Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ABI dengan saya sendiri Bimo Satrio dan ada teman saya Arifan Zaidan dan juga Halim Fikri. Kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Perbandingan Metode Maut dan Topsis dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk penentuan prioritas perbaikan fasilitas gedung program studi Teknik Informatika. Nah, jadi di pendahuluannya, penentuan prioritas perbaikan fasilitas di gedung informatika Universitas Maliku Saleh perlu dilakukan secara objektif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang mendukung kenyamanan dan produktivitas mahasiswa. Feedback mahasiswa penting untuk menjaring aspirasi terkait fasilitas kampus yang memengaruhi kenyamanan belajar. Namun untuk saat ini belum tersedia sistem khusus yang menampung dan mengelola feedback tersebut, sehingga proses analisis data belum optimal dan berisiko menghasilkan rekomendasi yang kurang tepat. Dibutuhkan se-SPK dengan metode maut dan topsis untuk mengevaluasi alternatif secara sistematis dan menghasilkan keputusan yang tepat dan efisien. Dan untuk metodologi sendiri, kami menggunakan metode waterfall, di mana yang pertama ada requirement analysis, selanjutnya design, implementation, integration and testing, dan juga operation and maintenance. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Haniful Fikri. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Multi-atribut utility theory atau MAUT adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menilai alternatif berdasarkan sejumlah atribut dan umum digunakan dalam sistem evaluasi dengan berbagai kriteria dan perspektif penilai. Teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memilih alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan jauhnya dari solusi ideal negatif. Di sini kami menggunakan 9 data alternatif, itu ada perangkat presentasi, papan tulis atau proyektor, sirkulasi udara, yaitu ventilasi udara atau AC atau kipas angin, toilet, musola, jaringan internet, kursi atau meja, ruang kelas atau laboratorium, tempat parkir, dan komputer lab. Selanjutnya untuk kriterianya ada 5, kondisi fisik atau fungsionalitas dengan bobot 5, dampak pada aktivitas akademik, urgensi perbaikan, aksesibilitas, ketersediaan, dan total bobot itu 20. Di sini nanti bobotnya akan dinormalisasikan dengan rumus bobot dibagi total bobot. Next. Nah, di sini dapat terlihat tabel matriks yang telah dinormalisasikan. Selanjutnya akan kita cari nilai evaluasinya dengan rumus sigma WI dikali VI. Maka didapatlah seperti yang terlihat pada tabel hasil akhir. Nah, untuk yang hasil maut, dia ranking satunya tuh musola, ranking 2 perangkat presentasi, disusul toilet, komputer lab, sirkulasi udara, jaringan internet, ruang kelas, kursi meja, dan terakhir itu tempat parkir. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode TOPSIS. Nah, untuk perhitungan metode TOPSIS-nya, di sini ada tabel matriks keputusan dengan nilainya. Selanjutnya kita akan mencari nilai solusi ideal dengan rumus X dikali W. W itu bobot yang awal tadi, yang 0,25 untuk K1-nya. Maka didapatlah tabel solusi idealnya. Ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, di sini dapat dilihat jarak solusi ideal negatif dan positifnya. Langkah terakhir kita akan mencari preference value dengan rumus jarak solusi ideal negatif per jarak solusi ideal positif ditambah jarak solusi ideal negatif. Maka didapatlah seperti yang dapat dilihat di tabel hasil akhir. Nah, untuk
Rankingnya itu nggak jauh berbeda sama yang metode maut. Dia cuman berbeda di rank 2, 3, dan 4. Selebihnya itu sama. Satunya tetap musola dan terakhir tetap tempat parkir. Saya kembalikan kepada Bimo. Oke, terima kasih kepada Hanifu. Jadi, didapatkan perbandingan dari metode kedua metode tersebut, di mana Mau dan Topsis sama-sama mampu menetapkan prioritas secara objektif, meskipun Topsis cenderung menghasilkan nilai yang lebih ekstrim, sementara metode Maut memberikan distribusi yang lebih seimbang dan moderat. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan, di mana Topsis berfokus pada kedekatannya terhadap solusi ideal, sedangkan Maut menghitung akumulasi nilai berdasarkan bobot kriteria. Meskipun hasil akhirnya cenderung serupa, pemilihan metode tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pengambilan keputusan. Nah, masuk ke implementasi sistem yang akan dipaparkan oleh teman saya, Arifan Jaidan. Dipersilakan. Nah, baik, ini adalah tampilan implementasi dari metode Topsis dan Maut. Di sini untuk user, kami menampilkan peringkat yang telah dihitung, yaitu peringkat fasilitas yang dengan metode Maut dan dengan metode Topsis. Nah, di sini user bisa melihat tuh tingkat persenan dari fasilitas yang membutuhkan perbaikan. Setelah itu ada tampilan pengaduan. Nah, berikut adalah tampilan daripada form pengajuan fasilitas kampus. Nah, di sini user harus mensertakan nama dan NIM. Setelah itu mengisi atau memilih fasilitas yang ingin diisi. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang kami sediakan untuk dipilih. Setelah itu mereka mengisi kondisi fisiknya, apakah dia sangat baik, baik, cukup buruk, dan sangat buruk. Ini di tampilan kami menulis seperti ini, tapi di codingan kami ubah jadi angka. Setelahnya sampai di deskripsi tambahan. Setelah itu pengajuh bisa mengirim pengajuan dan masuk ke admin. Bentar. Berikut laman login admin. Ini kami pakai eh, namanya username-nya Asep, passwordnya Asep juga. Ini untuk basicnya saja. Kalau misalnya nanti ingin dipakai, bisa diubah di database. Nah, setelah itu ini ada tampilan dashboard admin. Di sini menampilkan berapa orang yang mengajukan pengajuan dan berapa banyak pengajuan yang diajukan. Nah, seperti ini contohnya kita melihat di Bimo. Nah, di sini tertera nama pengirim, nama pengaju, tertera NIM, dan tertera fasilitas yang diajukan beserta data dampak, data kondisi, dampak urgensi, aksesibilitas, ketersediaan, dan tanggal pengiriman. Nah, dan deskripsi pengajuannya. Setelah itu di admin juga mereka bisa mengakses fasilitas, yang di mana fasilitas ini bisa ditambah ya kalau misalnya ke depannya ada penambahan fasilitas yang ingin diperbaiki. Tapi ini udah ada kami buat berdasarkan data awal. Bisa dilihat berikut data awalnya. Nah, ini data awal di internet yang seperti di tabel sebelumnya ditunjukkan. Dan ini data yang baru dimasukkan. Nah, data dari user yang baru itu memiliki eh, pengajuan user ID, yang dimana ini mengambil dari tabel pengajuan user. Setelah itu, setelah di fasilitas, ada data hasil, yang dimana data hasil ini menghitung seluruh data yang udah ada di database dan menghitung skor maut dan skor topsisnya untuk ditampilkan ke beranda yang dimana user lihat sebelumnya. Ya, yang ini. Berikut
Implementasi codingannya saya kembalikan ke Bimo Satrio. Oke, terima kasih kepada teman saya Arpan Jahidan. Dan selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami menemukan bahwasannya baik metode MAUT maupun TOPSIS mampu menetapkan prioritas perbaikan fasilitas secara objektif dan akurat, yang dimana alternatif musola atau A4 secara konsisten meraih skor tertinggi, yakni 0,870 pada MAUT dan juga 0,8829 pada TOPSIS. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang andal. Konsistensi skor yang diperoleh mencerminkan keefektifan pendekatan gabungan, dan temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan yang lebih adaptif di masa depan. Baik, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.